Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitabnya Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Yang dimana isinya yaitu di bawah perikop mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudari, kasih adalah elemen yang penting dalam kehidupan. Seorang pencipta lagu mengatakan, hidup tanpa kasih bagai taman tak berbunga, bagai sayur tanpa garam, yang artinya tidak akan indah, tidak akan ada rasa nikmat. Tanpa kasih, relasi keluarga, masyarakat, dan komunitas akan penuh dengan konflik, masalah, dan berakhir pada perpecahan. Meski kasih sangat penting dalam kehidupan, tidak jarang kita memilih-milih orang kepada siapa kita menerapkan kasih tersebut. Kalau dia keluarga, kita akan kasih. Kalau dia baik, kita juga akan mengasihi dia. Kalau dia menguntungkan bagi kita, kita juga akan mengasihi dia. Kesimpulannya, kita menerapkan kasih dengan syarat-syarat tertentu. Namun, bagaimana nilai dan penerapan kasih yang diajarkan dalam firman Tuhan ini? Mari kita membahasnya, dan saya akan mengangkat sebuah tema yang dimana temanya mengatakan kasih bukan sembarang kasih. Matius 5 ayat 43 sampai 44 ini, di mana bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, mulai dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7, berisi perkataan-perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nilai-nilai hidup yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya anggota keluarga kerajaan Allah. Murid Kristus atau orang Kristus di zaman ini, apakah itu? Bagian yang pertama yang kita perhatikan adalah ayat 43 yang dimana mengatakan, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Apa maksudnya? Pada bagian ini, Tuhan Yesus sedang mengutip ayat dari Perjanjian Lama, yakni Imamat 19 ayat 18. Perjanjian Lama merupakan kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi saat itu dan merupakan firman Allah yang menjadi pedoman hidup mereka. Sebenarnya, frasa bencilah musuhmu tidak ada dalam Imamat 19 ayat 18. Saya akan bacakan Imamat 19 ayat 18 yang dimana mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Justru pesan utama adalah kasihilah sesamamu manusia. Lalu mengapa ada kata bencilah musuhmu? Ini adalah kesimpulan orang Yahudi pada zaman Yesus dalam memahami sikap terhadap musuh yang dilihat dalam Perjanjian Lama. Memang dalam Perjanjian Lama ada tindakan-tindakan yang menghancurkan musuh, baik itu dalam peperangan. Akan tetapi dalam Perjanjian Lama sebenarnya mengatakan kasih kepada musuh. Terlihat dengan perintah jangan menindas orang asing, tetapi menerima dan menolong orang asing yang ada di sekitar mereka. Artinya, terdapat kesalahan orang-orang Yahudi dalam menyimpulkan dan menerapkan kasih. Sehingga tidak aneh, dalam zaman Tuhan Yesus, golongan-golongan Yahudi tertentu seperti orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, menganggap hina, memusuhi, mengasingkan golongan yang mereka anggap musuh dan minoritas, misalnya pemungut cukai. Itu sebabnya Tuhan Yesus mereformasi, membaharui itu semua dengan menyatakan hukum yang baru, nilai yang baru, tinggi, luhur, dan sejati. Di ayatnya yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu sebuah perlawanan terhadap yang lama. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini bukan sembarangan kasih teman-teman. Kasihilah musuhmu, sebuah tindakan yang di luar logika. Musuh seharusnya membenci, menjauhi, bahkan tidak jarang orang mencelakai musuhnya. Tapi ini, ia mengatakan, kasihilah musuhmu. Berikan dia cinta dan kasih sayangmu bagi musuhmu. Berikan pengampunan, kepedulianmu, keramah tamahanmu, perhatianmu, pertolongan kepada musuhmu. Bahkan dilanjutkan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu saja, perintah ini untuk berdoa demi kebaikan yang menganiaya kamu. Bukan berdoa agar ia celaka, berdoa agar ia mengalami pertobatan dan menghentikan kejahatannya. Luar biasa, agung pengajaran Tuhan Yesus ini. Teman-teman, apa yang kita bahas pada saat ini benar-benar sangat luar biasa. Mungkin setiap orang
tidak bisa melakukannya karena keinginan kita atau kecenderungan setiap manusia membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan kalau bisa lebih jahat lagi. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk ikut teladannya. Yesus sepanjang hidup di dunia tidak pernah punya musuh, tetapi orang-orang yang memusuhi dia sangat banyak, membenci dia, bahkan menganiaya dia. Bukankah dia dianiaya sebelum disalibkan? Namun, apa tindakan Yesus pada orang-orang yang menganiaya dia? Ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan Yesus ini di kayu salib yang pertama saat dia merasa kesakitan luar biasa akibat aniaya oleh orang-orang yang memusuhi dia adalah doa pengampunan bagi yang memusuhi dia. Yesus Kristus telah menunjukkan contoh dari perkataannya. Artinya, kita sebagai orang Kristen mampu melakukan firman Tuhan ini. Rasul Paulus dalam kitab Galatia 5 ayat 22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih." Artinya, bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu saudara-saudari sendiri yang melakukan kasih, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita yang memampukan kita. Hiduplah dalam Kristus, alamilah kuasa firman dan Roh Kudusnya, dan kita bahkan mampu menerapkan kasih tersebut yang bukan kasih sembarang. Amin firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua.